Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu yang terus ada melingkupi kami, melindungi kami dari segala macam mara bahaya. Maka saat ini kami juga memiliki kerinduan untuk semakin dekat mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya batik yang memiliki motif, tetapi manusia juga memiliki berbagai macam motif di balik apa yang ia lakukan. Saat ini ketika saya membagikan firman Tuhan, motif saya adalah supaya setiap kita boleh mengenal, boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian pula dengan saudara, ketika saudara mendengarkan permenungan ini, ada motif di balik itu semua, yakni supaya setiap kita juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat permenungan kita. Dan itu menunjukkan bahwa manusia di dalam segala macam tindakannya pasti didasari oleh motivasi-motivasi tertentu, tergantung dari niat seseorang. Jadi bisa saja niat baik ataupun juga niat buruk dalam melakukan segala sesuatu. Nah, di dalam membaca Alkitab kita juga bisa melihat bahwa ada banyak motif. Dan bagian yang akan kita baca ini terambil di dalam Yohanes pada pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengenal bagaimana Maria, Marta, dan Lazarus mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Ketika Lazarus yang telah mati kemudian mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga ia bangkit dari maut. Maka sebagai rasa ungkapan syukur yang bisa mereka lakukan adalah mereka kemudian hendak memberikan pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Nah, ketika Yesus sebelum Paskah tiba, ia datang ke Betania, yaitu dikatakan di dalam Injil kita, Betania adalah tempat tinggal di mana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, melihat hal ini, maka Maria dan Marta tidak membuang kesempatan ini. Kesempatan yang amat sangat langka ini ia pergunakan kemudian untuk memberikan balasan atas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan telah menyatakan kasih, menyatakan kebaikan kepada Maria, Marta, dan Lazarus, maka kini mereka kemudian menyambutnya dengan penuh sukacita. Maka di tengah perjamuan yang diadakan oleh Maria, Marta, dan Lazarus untuk Yesus, di sana kemudian dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Oleh karena rasa syukurnya, maka ia kemudian melakukan hal ini. Minyak narwastu adalah minyak yang cukup mahal pada kala itu. Kira-kira setengah kati itu hampir sama dengan berat 170 gram, yang saat itu dijual dengan harga 300 dinar atau upah pekerja selama 300 hari. Nah, melihat hal ini, bukankah memperlihatkan bagaimana Maria dengan tulus hati ia membalas kebaikan Tuhan, meskipun ia juga tahu bahwa apa yang dilakukan ini tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang didapatkan oleh Maria, tetapi ia mau memberi yang terbaik yang ia bisa.
Sehingga dalam bagian ini ia rela untuk memberikan narwastu murni, bahkan rambut yang digunakan untuk menyekanya. Padahal bagi sebagian perempuan, rambut adalah sebuah mahkota yang dijaga. Tetapi kemudian dalam bagian ini Maria merelakan rambutnya itu kemudian menyeka pada bagian kaki. Itulah yang kemudian bisa kita lihat, motivasi yang diberikan oleh Maria adalah bentuk ungkapan syukur ketika Yesus menjumpai mereka. Tetapi dalam bagian ini kita juga bisa melihat ada motivasi lain yang kemudian ditunjukkan bukan oleh Maria, Marta, dan Lazarus, tetapi justru dilakukan oleh murid Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Ia justru menolak, dia justru menegur Maria yang menuangkan minyak narwastu itu ke dalam kaki Yesus dengan berkata, lebih baik uang itu digunakan untuk orang-orang miskin. Padahal sejatinya di balik apa yang ia lakukan ada motivasi yang tidak baik. Kita mengenal bahwa sosok Yudas Iskariot adalah sosok yang selalu memanipulasi tentang keuangan. Ia selalu mengkorupsi. Maka apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot justru memberikan gambaran bagaimana ia memiliki motivasi yang buruk dengan menegur apa yang dilakukan Maria. Itu artinya Yudas Iskariot tidak memahami apa yang sedang dialami oleh Maria. Bagaimana Maria di dalam gambaran kita kali ini adalah digambarkan sebagai pribadi yang mengucapkan syukur. Tindakan memberikan minyak kati dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya menunjukkan bahwa ia memiliki kasih. Tindakan yang dilakukannya menjadi wujud akan cintanya kepada Tuhan. Segala tindakan itu ia landaskan oleh karena kasih. Sebab Yesus sendiri juga melakukan semua perjuangan di dunia ini, semua pengorbanannya itu berlandaskan oleh kasih. Sehingga dalam bagian ini bukankah kemudian mengingatkan kepada setiap kita. Setiap kita diajak untuk juga memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur. Sebab Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan memiliki kehidupan kita, Tuhan yang menjagai. Maka sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan belas kasihan Allah, maka mari bersama-sama kita juga turut berbagi kasih itu. Kita juga melanjutkan perjuangan Kristus untuk membagikan kasih kepada banyak orang. Seperti Maria yang tahu memberi yang terbaik, maka setiap kita, saudara dan saya, juga diundang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan diri dengan cara melibatkan Tuhan, memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah lewat permenungan yang kita sudah lakukan ini boleh mendorong kita untuk menjadi pelaku-pelaku. Mari bersama memiliki motivasi yang baik di dalam apapun itu. Mari berlandaskanlah kasih Kristus di dalam setiap tindakan kita, supaya semakin banyak orang mengenal dan mengalami cinta kasih Kristus. Mari bersama kita akan menutup permenungan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan. Sebab kami tahu firman yang Tuhan berikan memiliki maksud tertentu bagi setiap kami. Dan biarlah lewat permenungan ini kami terus semakin diingatkan bahwa kami dipanggil, diutus Tuhan untuk juga mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan dan kehidupan kami yang kami landaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa.